Dakwah Uman Channel. Karena pada hakikatnya manusia hidup di dunia kubur, tidak akan pernah mengenal rasa puas. Ya enggak? Dapat orang berlipat, ingin rumah bertingkat. Dapat rumah bertingkat, ingin mobil mengkilat. Sudah dapat mobil mengkilat, apa-apa ingin istri 4x4. Tapi sebagian tidak bersyukur. Begitu dan begitu selanjutnya. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam penuh kesah. Nah, kadang-kadang ada kekayaan di Tuhan, inyo masih menghalalkan segala cara, mengharamkan segala cara untuk yang tidak sesuai dengan aturan. Kadang-kadang diuji dengan kekayaan tersebut, manusia yang bisa rajin ibadah kini lupa kepada Tuhan bahwa yang dititipkan itu akan rata, bahkan yang sombong tidak pernah menjenguk orang meninggal. Padahal hakikat sholat kubur, Pak, selain dimulai dengan Allahu Akbar dengan takbir, kita mulai mengangkat tangan, artinya sabalun wa menghadap zat Allah. Campan sifat iri, sombong dan takabur dulu. Allahu Akbar. Itu berjalan awak dengan aturan Allah dan Muhammad. Itu baru awak berjalan dalam surat Al-Baqarah ayat 17. Masalun kamasalil lazis dan nara falamma hadu asma'u la sahaballah bihi. Seumpama seperti semisal orang yang nyalakan akan api, maka tatkala api itu bercahaya di sekelilingnya, zahaballahu binurin, Allah pergikan mereka dengan cahayanya. Kalau datang hati wacando bulan jam matahari menghadap Allah, memenuhi panggil Allah, panggil Allah terlebih dahulu sebelum betul-betul dipanggil oleh Allah. Sucikan diri dan hati wak sebelum menghadap zat yang maha suci. Kemudian salam ke kanan, salam ke kiri, yang tidak buka malinggong wak ke tengah kanan, malinggong ke tetangga kiri. Artinya apa? Kalau ada saudara wak sakit, makanya kalau awak ringan kaki mencarikan sakit, orang lain pun akan ringan kaki melihat kita. Kalau kita rajin melihat orang meninggal, orang lain pun akan rajin pula melihat kita meninggal. Kalau kita sering mendoakan orang lain pun akan mendoakan kita. Kalau kita peduli dengan orang lain pun akan peduli dengan kita. Karena hakikatnya sholat itu mengajarkan bahwa hubungan dengan Allah perlu, hubungan dengan manusia perlu. Kenapa? Karena yang di dunia ini hanya sementara seperti ini. Rajo-rajo mati, yang tua mati, yang gero mati, bawi lungga mati, gigi tangga apa ustad mati, bapak RW seluruhnya mati. Akan berangkat dari kampung ini dalam nama satu kampung di desa Percacingan, Kabupaten Liang Lahat, Kecamatan Tanah Datar, Ibu Kota Balikpapan. Itulah pintu kubur. Itulah hakikatnya manusia. Oleh karena itu hakikatnya manusia itu sering lupa. Kadang-kadang diuji oleh kesedihan oleh Allah, diuji dengan perpisahan dengan orang tua, dengan anak. Orang tua meninggal, awak terus menangis dan menangis, tetapi lupa yang zat Allah yang maha memberikan bahwa sesuatu titipan Allah akan diambil. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan meninggal, pasti akan mati. Jadi kita kok akan mati, apapun jenisnya bukan. Oleh karena itu orang yang tahu diri dengan Allah, tahu diri dengan dirinya, man arafa nafsahu faqad arafa nafsahu. Siapa yang mengenal dirinya, niscaya akan mengenal Tuhannya. Bahas supaya mengenal diri wa, bahas supaya mengenal Tuhan awak, makanya belajar dari kematian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan kematian, dan dari kematian itu Allah jadikan, Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, dan dari kematian itu Allah berikan pembelajaran yang berharga, ahsanul amala. Untuk apa? Wa huwal azizul ghafur. Dan dianya Allah maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi pembelajaran kematian itu seolah-olah mayat yang terbujur kaku di depan rumah, dia berkata, tapi bahasanya awak tidak tahu. Wahai orang kampung, mendaki
mendaki orang kampung tadi. Carilah ambo ala dulu. Usunglah diri engkau ke kiblat sebelum diusung orang lain. Solatlah kamu di belakang imam sebelum diopor di depan imam di solat jenazahkan. Solatlah, lipatlah tangan kamu sebelum dilipatkan. Solatlah kamu sebelum disolatkan. Ajak anak-anak dan keluargamu. Lihatlah yang memandikanku siapa. Sekarang anak-anakku tidak ada yang memandikan. Ini adalah pembelajaran bagimu. Bagaimana supaya melahirkan anak soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah. Apalah dulu. Jangan sampai lupa. Persiapan untuk mati. Itu pembelajaran yang disampaikan bahasa batinnya oleh kematian. Sayang, itu tidak bisa ngecek, Pak. Tapi orang-orang yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, sumumbuk yumpam la yang kumpuli disebut indah dia tagara artinya do. Ndak lo tahu, la tataharraku syai'un illa biiznillah. Tidak sesuatu pun yang bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Disuruh pega semayang anaknya jin dua detejan, jin dua bajin, jin dua depan jun mengaji jin dan jin jun. Nah nama dia bak mengongon nonton jin jun. Kemudian disuruh ada panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah salat. Dah ke cara mit dari rumahnya Bapak. Hayya 'alal falah, kata kemenangan yang undang adalah Allah. Indaknya acukan dulu Pak. Dan ketika itu tidak tahu bahwa langit dan bumi adalah milik Allah, nafas ini adalah milik Allah, Allah yang punya. Lari-lari ke tepi laut, tiba di laut menangkap ikan. Kalau datang malaikat maut kemana badan akan dilarikan. Ya lah kok boleh bahkan nak padi pacah balak dalam perahu, kok boleh bahkan nak dikanda Allah Ta'ala baraku. Nah, undangan Tuhan yang mengundang. Hanya santai saya ada main selfie, tuwo gero, bawi lunggar kita tangganya main HP. Ketika orang azan, indah diacukan undang Allah. Wajar kata Allah, wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi menggoncangkan isinya. Sinjalawit malatui, sinjalawit malatui, memuntahkan isinya. Gunung meletus, di mana-mana musibah datang. Karena iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi menggoncangkan isinya karena berat menanggung beban perbuatan dosa manusia. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimahumullah. Oleh karena itu manusia sering lupa kepada Allah. Oleh supaya manusia itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya niscaya akan mengenal Tuhannya. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar bertakwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Almarhumah yulapai kita ke baa alado persiapan itu kira-kira bu kalau maninda Pak alam lengkap rasanya tak ada percacingan tua merantau. Kalau alun ibu bapak wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal-bekal yang paling baik adalah takwa. Persiapan anak soleh, ilmu bermanfaat, sedekah jariyah. Oleh karena itu ibu-ibu bapak, karena manusia sering lupa kepada Allah, Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsa asya'a. Telah datang malaikat Jibril kepada Rasul dengan 5 nasihat. Jadi nasihatku adalah untuk awak sebenarnya. Yang pertama, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka hatimu, tetapi ingat kamu akan meninggal. Jadi awak lagi ke bebasan itu. Iyo, ketika orang azan, anak cucu awak ku nak semayang, nak do Tuhan beranggo, dia biasa di Tuhan. Ketika orang azan, kata kemenangan hayya 'alal falah. Mari kita menuju kemenangan. Dalam surat An-Naba ayat 31 itu Pak, innalil muttaqina mafaza. Bahwa sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itulah yang mendapat kemenangan. Kemenangan itu surga yang diberikan oleh Allah. Surga ketenangan jiwa di dunia, surga ketenangan jiwa di akhirat. Nah, dan kemenangan itu Allah yang undang 10 kali dengan melalui azan muazzin. Kata kemenangan itu diserukan oleh para muazzin.
Indak jua santai selagaya. Allah tak tereng corong mitua. Nan solat remaja senja sebut Pak. Remaja senja. Dan kuli ala kandua, mato ala tabu, salimu ala tabudu, duduk ala maunjua, makan ala bubu, ada lamu masuk kubur. Cari ala di Masjid Al-Hakim, Masjid Sumatera Barat. Dan paling banyak yang muni masjid adalah generasi senja alias lampuan tubuh. Generasi mudanya mana? Wal fata bil fata minal fata bi jihadil akbar. Tidak dinamakan pemuda yang kuat, pemuda yang nyingsingkan lengan baju, tetapi pemuda yang kuat itu adalah berjuang jalan Allah. Itu narak dolai. Barale orang dipitalah raminya alek saja pagi adalah menjadi program pemerintah untuk hidup kembali negara-negara, membukakan balik membangkit batang taranda. Nah itu tu nak ada oleh Bapak. Andaikan nanti ibu bapak-bapak kita telah melipat tangan, sedih ruh kita nanti. Mana ada anakku yang 12 lusin, mana yang 3 lusin yang memandikanku. Nama busuk orang-orang ala lekoy setangan nanti lagi. Anak awak mah merantau ruh kamu Pak. Andaikan ingin keluar ruh itu, ingin hidup kembali, ingin berbicara dengan orang anaknya secara langsung, tolonglah nala payahamu gadangan. Kau upi rambah lapaku nak tarang jalan kapara, upi elok lalaku nak sayang orang tawa. Kini amal meninggal nak. Indak dionyo resek dulu aku, ruhnya dimandikan. Bagaikan air yang ditimpakan ke tubuh orang tuaku Bapak. Kalau ibu bapak tahu, rasa terkelupas kulit itu bagaikan air yang sangat panas dimasak dengan api kompor. Tapi dengan kompor gas Bapak, tak layak itu orang terkelupas-kelupas. Nama kiat mayat itu Bapak. Meronta-ronta mana mana mandikan tanio, mandikan orang lain. Mana yang soleh itu? Makanya Bapak, selagi kita hidup di dunia, dari sekarang bekali anak awak dengan agama menjadikan hidup lebih terarah, dengan ilmu menjadikan hidup lebih mudah, dengan seni hidup terasa indah, dengan ilmu kita isi otak anak kita, dengan keterampilan kita isi tangan anak kita. Kalau anak tak peduli dengan agama, wali rajinnya bersaji kamu sholat, anak main HP awak biar saja. Kalau awak tak peduli dengan anak kita, suatu saat anak awak tak peduli awak. Iya tak? HP kan yang paling bahaya gini Pak. Kadang Ustaz calik Pak, kau realita yang terjadi gua. Orang tuanya lah mereka sakitnya kematian kau Bapak. Bakam yang dikubah hidup, bau di eloson sang, bak itu sakitnya mati, bak ditus seribu jarum, bak itu memakin irut, ta 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 ta, bahkan dia dikubah iduit bau di losan sang, bak itu sakitnya mati. Dibalah ram kulit kau Bapak, dia pisau silet, ditarik dalam keadaan sonsang. Kalau hidup tanpa persiapan, maka mati tanpa penghormatan. Ditarik dalam keadaan sonsang. Mata tak beladang, lidah tak julang, cirit tak tatangnya tak tatang. Itulah kira-kira kalau nak berpersiapan. Alun dia matilah selasa minggu, 2 minggu lah, 3 minggu. Ruh kau lama ratuk capek lah Tuhan ambil nyawa awak. Masih dipermainkan oleh para malaikat. Kenapa? Kita tak peduli dengan agama. Anak awak yang mendoakan kita yang seharusnya awak biar saya menapik. Ibu anak awak Bapak asik main game, kadang main selfie. Acok Ustaz canggih tu, orang tuanya meninggal, ini main HP, main internet. Bah kira-kira Bapak, maratok ruh kau Bapak, rasa meronta-ronta ingin keluar dari jasad mana pun anaknya. Tetapi apa daya, nasi Allah jadi oleh karena itu sedih ruh kau Bapak. Walau tara izil mujrimuna najisul rusim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkin. Jikalau kamu melihat kematian seseorang tertunduk kaku di hadapan Tuhan mereka, hamba yang berdosa,
Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Ya Tuhan kami Allah mendengar, Allah mencalik, kembalikan kami dengan ke dunia. Kami akan beramal dengan yakin. Ina sedekah, nak berimpak lah tiba di desa percacingan tadi. Tapi ketika labaka tuti leparau suara Bilal kau diazan, tindak jual tetap jual memaram di kamar. Padahal perintah Allah, aqimus salat warka'u, aqimus salat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Al-Baqarah ayat 43. Dirikan solat, bayarkan zakat, rukuklah kamu beserta orang yang rukuk. Kalau rukuk serta orang rukuk itu perintah Tuhan apa kita? Surang tu banyak. Dah ada Allah menyuruh kita untuk berjemaah. Untuk solat jemaah kau, untuk ada rasa sosial di antara kita, untuk supaya kita dipertemukan di dalam suatu ukhuwah. Ibu-ibu, bapak-bapak takziah seperti kau kan melalui solat jemaah dapat pengurus. Kalau tidak ada pertemuan, tidak ada solat jemaah ibu bapak, mungkin pak pengurusnya surang takziah. Nah, inilah al-jama'atu minar rahmah, al-firqatu minar azab. Berkumpul-kumpul mendatangkan rahmat, bercerai-berai mendatangkan azab. Jadi intisari dari nasihat malaikat Jibril yang pertama ini, ibu-ibu yang memproduksi, pak-pak laki-laki, adalah berpesan supaya kita lipat diri kita dengan tali yang 5 sebelum diikat dengan tali kapan yang 5. Dengan tali yang mana? Dengan tali Islam, Isya, subuh, lohar, asar, maghrib. Yang dilipat itu, yang diikat itu bukan hanya diri kita, tapi keluarga kita. Kenapa? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang yang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kepemimpinan kamu akan dipertanggungjawabkan. Oh, kalau anak-anak solat dan ibadah, ini main HP, main internet, wadian saja, maka tanggung jawab kita ketika kita akan masuk surga nanti akan ditanya pertanggungjawaban kita tersebut. Karena hadis Rasulullah yang sahih itu, kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kepemimpinan kamu akan dipertanggungjawabkan. Ibu bapak rahimahullah. Artinya ikatlah diri kita dengan yang 5 sebelum diikat oleh tali kapan yang 5. Ikat diri kamu dengan hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin. Dan ikatlah diri kamu melahirkan anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, hidup bertongkat budi, mati bertongkat iman. Ibu bapak rahimahullah. Yang kedua, wa'mal masyi'ta fa innaka majziyun bih. Dan perbuatlah sesuka hatimu di dunia ini, tapi ingat kamu akan menerima balasannya. Kalau awak jahe korang lidah awak kubuk bak babiso korang, sakit orang sampai stroke di orang gara-gara awak, maka ketika itu orang mau berkata, orang kampung, kalau ada salah jenazah ini, kok lidah salah kata, tangan salah jambau, kaki salah langkah lain, dimaafkan. Balik hati orang memaafkan. Makanya ada sebagian mayat jasad dan ruh itu sebelum berangkat dari jasad itu payah meninggal. Kadang-kadang hubungan sesama manusia sangat berpengaruh. Hubungan kepada orang tuanya kurang rancak, hubungan istri kepada suaminya kurang bagus, hubungan kemenakan dia mama kurang rancak, anak dia orang tua tidak basa puan. Inilah kadang-kadang yang hambat keadaan itu. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Ibu, bapak-bapak. Oleh karena itu pesan Rasulullah juga, man kana yu'minu billahi falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan dengan hari akhir, hendaklah ucapkan perkataan yang baik atau lebih baik diam. Kalau kita hidup di dunia ini, hiduplah bertongkat budi, mati bertongkat iman. Artinya perbaiki hubungan dengan Allah, permantap hubungan dengan manusia. Jangan jadi langau hijau, Bapak. Baikkan masaji atau baikkan sholat Darussalam, jemaah yang pengurus pecah gara-gara kehadiran awak menyebarkan virus. Apa yang kasih itu menyebarkan penyakit. Baik kasih itu orang bercakap gara-gara awak. Karena al-istighwalu bihubin nas, terlalu sibuk membuka aib orang lain, mengadu domba orang lain, itu adalah salah satu habitat a'malahum fid dunya wal akhirah.
menyebabkan terhapusnya amalan manusia tersebut. Oleh karena itu Bapak, lidah waktu hati-hati, karena yang akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu bersihnya diri kita itu dalam surat Al-Baqarah 17 itu seumpama seperti orang yang menyalakan akan api, maka tatkala bercahaya di sekelilingnya zahaballahu binurinya. Pada siangan risiko kau Pak, kalau ada sifat iri dan dengki, suka madu domba kita pengurus jemaah, Pak RW dan Pak RT dan segala macam majelis taklim pecah gara-garanya hijau, maka orang yang seperti itu la tadkhulul jannah, dia tidak akan masuk surga. Sebaiknya apa? Bersihkan dan risiko. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani ila lahu ma ayat perempuan. Bila kamu bertemu dengan muslimah sesama muslimah, muslim sesama muslim, hendaklah bersalaman selama kamu saling waspahu, selama berjabat tangan saling bermaafan dengan hati yang suci, maka dosa kamu akan diampuni sebesar penutup bumi oleh Allah. Ibu bapak-bapak. Jadi pesan malaikat Jibril itu yang kedua itu, jikalau kita aman dalam menghadapi kehidupan di dunia dan di akhirat nanti, maka termantaplah hidup bertongkat budi, mati bertongkat iman. Artinya batungke budi hubungan sesama manusia, batungke iman ketika menghadap sakaratul maut. Ibu bapak-bapak rahimahullah. Yang ketiga, pesan malaikat Jibril kepada Rasul dan umatnya, ya Muhammad, ahbib man ahbabta fa innaka mafarqah. Artinya, cintailah sesuatu itu olehmu sesuka hatimu, tetapi kamu ingat akan berpisah dengan apa yang kamu cintai. Kalau awak cinta kepada anak awak, bekali anak awak dengan ilmu agama. Jangan dibiasa membaca apa internet telekomunikasi itu ketika waktu semayang. Jangan dibiasa menonton TV jin dan jun ketika waktu semayang panggilan Allah. Bisa akan menjerumuskan kita sebagai orang tua kepada neraka. Berapa banyak orang tawuran karena kita sebagai orang tua kadang-kadang oleh sibuk dengan pekerjaan, tak sempat menasihati anak ketika tidur, ketika makan, mengajarkan mereka berdoa, bertauhid kepada Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan sesuatu sifat yang baik. Nah, kalau payah pas sebuah di jalan dengan mama awak, dengan orang tua awak, yang tua dihormati, sama besar dihargai, yang kecil disayangi, tolong bertegur sapa nak, kama kab langit ditinjau, di bumi dipijak. Itu sanjato. Orang di dunia pun nak, kama merantau, pandailah basilek lidah, basilek badan. Artinya pandai menjaga diri dengan baik. Oleh karena itu, kalau kita cinta kepada anak-anak dan harta kita, maka jagalah titipan Allah itu dengan baik. Karena pesan Allah dalam surat Al-Anfal ayat 27-28, ya ayyuhallazina amanu la tahunu Allah war rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha indahu ajrun azim. Hai orang-orang yang beriman, jangan sia-siakan amanah Allah dan Rasulmu, dan jangan kamu sia-siakan amanah yang diberikan olehmu. Wa'lamu, dan ketahuilah annama amwalukum, bahwa sesungguhnya hartamu, wa auladukum, anak-anakmu, fitnah, bisa menjadi fitnah, wa annallaha indahu ajrun azim, dan bisa pula menjadi pahala besar bagimu. Anakku Pak, kalau pandai mendidik, menjadi pahala. Kalau tak pandai mendidiknya, maka menjadi dosa. Ingin jadi anak ingin jadi batu gini lado, atau ingin jadi anak yang soleh atau soleha, itu tergantung kita mengarahkan itu. Oleh karena itu, persiapkanlah itu sebelum kita menghadapi zat Allah yang maha suci, sebelum titipan Allah itu diminta pertanggungjawabannya nanti. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimahullah, ini pesan malaikat Jibril itu, jadi duit saya yang dikata. Tapi nggak perlu tak mati awak kalau pisah dengan anak awak, nak salamu hidup dengan anak awak doh. Ingat perlu berpisah dengan harta awak. Jadikan harta itu sedekah jariah. Musala Darussalam dekat bagi kita, pembangunan apapun yang disebutkan oleh pengurus kebutuhan musala, kesempatan kita sebagai tabungan akhirat. Nanti dikala kelam di desa percacingan tersebut, kita ketakutan kelamnya kuburan itu lebih kelam daripada pejaman mata. Datang orang yang busuk, yang sangat bau busuk. Siapa itu? Man anta? Siapa engkau? Ana amaluka. Aku adalah amalanmu. In asantum la anfusikum wa in asatum falaha. Surat Al-Isra
ayat 7. Jikalau kamu berbuat baik, inilah aku kebaikanmu. Selama engkau berbuat buruk, inilah keburukanku. Karena engkau jahat kepada sesama muslim, karena engkau sedekah tak pernah, berinfak tak pernah engkau bakhil, maka beginilah bentuk busuk. Maka datang pula orang yang soleh, yang beriman dan bertakwa, orang yang bercahaya bercanda bulan jam matahari. Man anta, siapa engkau? Ana amaluka kuntu sairatan fakabbar tadi. Dulu hamba jiwa yang ketek, karena engkau impak kami menjadi tikar musola Darussalam, sebanyak orang yang sujud desanya, maka aku menjadi banyak bagi engkau sebagai penolong Allah, penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah dalam surat Muhammad, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Inilah aku. Nah, jadi Bapak, manfaatkan semuanya itu agar kita jangan berpisah dalam keadaan mendapat balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ya Muhammad sariful mu'min qiyamul lail. Semulia-mulia orang yang beriman adalah orang salat malam. Jadi salat malam itu Pak, jadi orang Allah akan menempatkan maqam mahmudah, tempat yang mulia sisi Allah. Kalau ada penyakit jantung, penyakit bagian dada Pak, maka salat malam adanya sifau obatnya. Kenapa? Karena pada malam hari itu polusi udara yang buruk alias jahat terhenti. Aku rabau bantan tu ilah batu kurang lalu Pak. Bom atom yang keluar dari pari istirahat yo. Antara ada orang mau lapu kan tu senang lalu. Asap-asap aktivitas di saat itu berhenti, makanya bersih untuk kesehatan jantung. Ketika kita berwudu, air sangat bersih dan jernih, itu membuat wajah kita bersinar. Dan ketika kita bermasalah dalam keluarga, bermasalah dalam pekerjaan, kanker atau kantong kering, kredit banyak dan kadibayi maka tadahkan tangan mengadu kepada Allah. Di malam itu jaringan internet kepada Allah orang cie-cie memakai batu, orang banyak lalu. Maka karena cie-cie orang yang memakai, maka mukhatabah pemikiran kita menghadap kepada Allah dalam keadaan tenang. Dan jaringan itu karena cie-cie memakai kancang tibonya ke Allah Bapak. Karena kekusukan kita tadi. Makanya sebaik-baik ibu bapak, kalau yang paling mulia adalah di sisi Allah dalam ibadah, hendaklah sholat tahajud dan hajat di malam hari. Kemudian yang kelima, ya Muhammad istighna'u 'anil nas, semulia-mulia manusia orang yang memenuhi panggilan Allah pertama daripada panggilan lain. Panggilan harta, panggilan segalanya, ini memenuhi panggilan Allah terlebih dahulu. Kenapa? Karena suatu saat kalau kita menyampingkan panggilan Allah, boleh jadi awak sedang nanti bakar rajo memasak cindua, memasak kurla, awak sampai santalah cindua sampai masak, ketika tu malaikat merenggut nyawa awak, merenggut ruh awak dari jasad awak tidak ada persiapan. Hidup tanpa persiapan, maka mati tanpa amalan. Anak ayam ada 9, mati cie tinggal 8. Hancur badan balik kain kapan, timbul penyesalan kalau tak ada amalan. Menyesal awak deh, mangan tak ada ambo dulukan panggilan Allah dulu. Kalau ambo dulukan panggilan Allah terlebih dahulu, mungkin lemat meninggal dalam keadaan husnul khotimah ambo. Menyesal awak deh. Jadi dari sekian banyak nasihat malaikat Jibril kepada Rasul adalah sekaligus untuk kita yang ditinggalkan oleh almarhumah, maka balutlah diri kita dengan tali yang 5 sebelum diikat dengan tali kapan yang 5. Dengan apa itu? Islam, Isya, subuh, lohar, asar, maghrib. Jadikan penyelamat bagi diri dan keluarga kita. Kemudian persiapan kita untuk menghadapi kematian dan kehidupan agar hidup kita lebih terarah dan nyaman dan tenteram dengan penuh persiapan. Maka persiapan ikat diri kita dengan yang 5 juga. Hidup sebelum mati pergunakan, sehat sebelum sakit pergunakan, muda sebelum tua pergunakan, lapang sebelum sempit pergunakan, kaya sebelum miskin pergunakan. Kemudian apalagi yang perlu kita persiapkan? Lahirkan anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah sebelum kita berpisah dengan segalanya.
Artinya apa? Jangan sia-siakan waktu itu. Waktu kita untuk mendidik anak kita, waktu kita untuk mempersiapkan amal kita, waktu kita untuk mempersiapkan bekal kita untuk menghadapi kematian. Al-waktu kasih, wa illam ta'tahu fa innahu ta'tahu. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kita lalai memanfaatkan anak-anak kita menjadi anak soleh, lalai memanfaatkan harta kita di jalan Allah, maka pedang akan memotong leher rawa. Begitulah kerugian manusia ketika manusia menghadapi kematian, penyesalan nanti akan datang dengan sendirinya. Ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Terakhir, pesan Ustadz kepada yang ditinggalkan, mari doakan orang tua kita, doakan sampai minta lapar angin tak saja, semoga dipertemukan oleh Allah nantinya. Sabarlah kita menghadapi ujian, karena suatu saat kita juga akan menghadapi Allah Sang Maha Pencipta. Kalau kita tahu bahwa Allah Tuhan kita, pasti kita akan meminta dan memohon kepada Allah, ya Allah, pertemukanlah hamba dengan orang tua hamba dalam keadaan rahmatnya di tempat maqam mahmudah, tempat mulia di sisi Engkau. Itu saja kajian lupa. Mudah-mudahan kajian amore sekali-kali di siku dapat ibu-ibu apa-apa meresapi sampai ke ulu hati yang paling dalam. Amin. Terima kasih banyak. Kalau ada salah ambo dalam menyampaikan kota karya sakit, ambo mohon maaf. Lain dimaafkan Pak Pambo. Lain dimaafkan Ibu Ambo. Terima kasih banyak. Alif jonun tanpa apa, hazab jo cukun tanpa mati. Ridho jo maaf ambo minta dengan assalamualaikum warahmatullahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu jemaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu